kurang lebih mungkin sekitar 20-an hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Maka yang ingin saya gugah pagi ini adalah kesadaran kita akan nikmat kesempatan yang masih Allah berikan hingga saat ini, nikmat usia yang masih Allah panjangkan sampai sekarang, nikmat iman Islam yang masih bersemayam di dalam diri kita. Karena waktu kita tidak banyak, kita berpacu dengan usia. Ya walaupun memang nggak tahu kapan ya, tapi yang pasti makin hari jatah usia kita semakin berkurang dan mendekat kepada waktu kita berpulang. Nah maka semua makhluk yang bernyawa, makanya ayatnya kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya pakainya nafs, nafas jiwa. Jadi setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas. Jadi yang tahu bahwa dia akan mati dan cuma manusia. Pokoknya semua yang bernyawa, manusia, jin, tumbuhan, bahkan hewan. Ya. Makanya di surat Al-Hijr, surat 15, ayat paling buncit, paling akhir, nomor ayat 99, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai yakin datang padamu. Saya sering berulang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu baca terjemahan Al-Quran, ada tanda di dalam kurung seperti ini. Itu bukan terjemahan ayatnya. Ya, ada nggak kata-kata ajal di ayat itu? Nggak ada. Nah itu setiap kalimat atau kata yang bertanda kurung itu merupakan tafsirannya. Sengaja disisipkan untuk supaya ketika pembaca melihat atau membaca terjemahan sebuah ayat, dia mendapatkan pemahaman yang benar. Karena kalau ini dicoret Bapak Ibu, ajalnya dicoret nih. Maka secara harfiah ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang keyakinan, atau kalau bahasa simpelnya sampai kamu yakin. Jadi sembahlah Allah sampai kamu yakin. Jadi kalau sudah yakin nggak usah menyembah. Takutnya begitu orang memahaminya. Apa? Coba kalimatnya. Kalau misalkan sembahlah Allah sampai kamu yakin. Jadi kalau udah yakin sama Allah, nah udah nggak usah sembah lagi gitu, nggak usah ibadah lagi, cukup eling. Nah itu kan, nah itu maka bisa bahaya. Maka al-yakin yang dimaksud dari ayat ini sebenarnya adalah al-ajal atau al-maut. Gitu. Ya, jadi kalau diterjemahkan secara tafsirnya apa jadinya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai ajal atau maut datang padamu. Itu bahasa simpelnya, ibadahlah sampai mati. Nah, cuma yang menarik, kenapa Allah di situ pakainya kata al-yakin? Kan sebenarnya bisa saja Pak langsung al-maut gitu, atau langsung al-ajal. Misalnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut. Bisa sebenarnya. Secara grammar nggak salah. Tapi kenapa pakainya kata yakin? Ingin memberikan isyarat bahwa kematian itu adalah sebuah keyakinan bersama. Jadi semua makhluk hidup itu yakin bahwa dia suatu saat bakal mati. Even yang ateis. Coba ada orang ateis, tanya, kamu bakal hidup selamanya nggak? Kalau dia masih waras, ya pasti akan jawab, enggak kok, suatu saat saya bakal mati. Hewan punya rasa nggak? Punya feel nggak dia bahwa dia akan mati suatu saat nanti? Punya Bapak Ibu. Dalilnya gini, dalam Idul Adha, adat dan tuntunannya ketika kita mau memotong hewan, itu kan idealnya
antara tempat penampungan dengan tempat penyembelihan itu terpisah, bahkan kalau bisa. Misalnya nampungnya di depan, motongnya di belakang. Itu yang ideal. Tapi kalau lahan terbatas, lahannya sempit, maka setidaknya diapain? Pakai tirai, pakai sekat, apapun lah. Yang penting si hewan ini jangan sampai ngelihat prosesi temannya dipotong. Makanya kan banyak kasus sapi kabur, ngamuk, masuk empang, gitu kan. Kenapa? Karena dia stres, Pak. Bu, bayangin coba temannya lagi dipotong, dalam hati dia, habis ini saya ini. Stres dia, dan itu dia memang punya rasa gitu, wah, ini habis ini saya nih gilirannya. Maka idealnya kita. Dalilnya mana? Kisahnya si semut yang menuntun atau menyeru kepada koloninya dalam surat An-Naml surat 27 ayat 18. Ya, seekor semut menyeru koloninya agar bersembunyi saat Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan apa? Lewat. Qala namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Ya, ketika sampai ke lembah semut, seekor semut berkata, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashkurun. Ya, jangan sampai kamu nanti diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, tapi mereka tidak sadar. Berarti ketika semut menyuruh temannya untuk sembunyi, sadar nggak dia kalau keinjak bakal mati? Tahu nggak dia bakal mati kalau keinjak? Tahu. Ya, kalau dalam ilmu biologi kan ada istilahnya apa? Insting ya, untuk bertahan hidup. Setiap hewan kan sama Allah dikasih ini, Pak, dikasih alat pelindung diri. Kalau bunglon bisa apa bunglon? Berubah warna. Cumi punya apa? Tinta. Itu kan alat-alat yang Allah kasih dalam anatomi tubuh mereka untuk mereka mempertahankan hidupnya untuk survive. Artinya mereka punya keyakinan kalau ada bahaya mereka bisa mati tuh. Betul kan? Makalah tadi akhirnya Allah menyebut mati dengan al-yakin dalam surat Al-Hijr tadi. Kenapa? Karena memang semua makhluk yang bernyawa itu pasti yakin akan mati. Nah, itu ya. Baik. Dan bicara soal mati, nggak melulu yang sakit duluan, betul kan? Tidak melulu yang tua lebih dulu, belum tentu. Banyak kasus istrinya sakit, dirawat sama suaminya. Dikira orang istrinya duluan yang bakal meninggal. Begitu pengumuman ternyata yang meninggal suaminya dulu. Ada nggak kasus begitu? Banyak. Kenapa suaminya meninggal duluan? Capean, mungkin stres, atau mungkin jantungan, ngelihat tagihan rumah sakit kok mahal juga. BPJS mati lagi. Jadi masalah mati ini nggak ada yang bisa menerka. Yang tua lebih dulu belum tentu. Saya punya anak yang ketiga baru lahir 8 jam udah meninggal. Bapak ibu sudah setengah abad lebih masih sehat walafiat. Saya di sini mungkin paling muda, tapi belum tentu bisa bapak ibu yang duluan atau saya yang belakangan. Sama aja pun. Nggak mau kalah Ustaz ini. Jadi itu dia. Nah, kita ini sedang berpacu dengan waktu. Bahkan sekarang saya tanya, ada nggak di sini yang bisa memastikan besok pasti ketemu Ramadan? Belum tentu kan? Memang sisa 20 hari, tapi bisa memastikan? Nggak bisa. Tetap semuanya takdirnya Allah. Harapannya dengan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya berlimpah, karena barang-barang mahal semua ya, ya. Beras naik, cabai naik, gasnya ngantri gitu. Nah, jadi ini dia, kita harus berpacu dengan yang namanya waktu. Kita harus pintar mengelola waktu, Bapak Ibu. Gini, saya belajar dari orang-orang jamaah umroh. Saya kira mostly di sini kebanyakan sudah pada umroh semua lah ya, insya Allah lah ya.
Yang belum, teman-temannya, sahabatnya, keluarganya, tolong diberi nasihat, jangan underestimate sama Allah lah, jangan suudzon. Karena dalam hadis qudsi apa? Ana inda husnudzanni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka hamba saya kepada saya. Kalau lagi pula sudah hafal surat Yasin kan, ayat kedua sebelum terakhir. Apa bunyinya? Ayat kedua sebelum terakhir. Jangan kun fayakunnya doang. Dari awal. Innama amruhu idza arada syai'an kung. Iya kan? Itu udah apa kan ayat 82 itu surat Yasin. Jadi apa artinya? Kalau Allah sudah menetapkan satu urusan, Allah sudah menghendaki satu keputusan, maka Allah tinggal berkata jadilah. Maka jadi kalau sekedar cuma berangkat haji umroh, saya kira bagi Allah sangat mudah. Banyak banget sekarang mekanisme hamba-hamba Allah berangkat nggak pakai modal. Ini sekarang salah satu pengurus masjid Syahid, tempat saya mengisi, tempatnya dulu almarhum Amir, itu anak buahnya dulu, kan dua-duanya masih ada sekarang. Itu namanya salah satu Ustaz Idin, satu lagi Pak Oding, dua-duanya lagi berangkat umroh, diberangkatkan gratis oleh jamaah di Syahid sana. Bisa berangkat. Haji juga banyak yang begitu. Saya punya teman, saya punya jamaah sini orang Kayu Putih. Kayu Putih berarti mana? Sebelah sana ya? Belakang Pulau Mas persis. Berbatasan langsung kan tuh. Dia tukang cilok Bapak Ibu. Tiba-tiba langganannya yang suka. Jadi kebetulan dia bisa mijet, bisa ngurut. Si tukang cilok ini. Tahu cilok kan ya? Iya. Apa cilok? Aci colok. Enak hujan-hujan tuh gitu. Nah itu jamaah apa langganannya yang suka pijet, tiba-tiba malam-malam telepon, Pak punya paspor nggak? Kata jamaah saya tukang cilok, Bapak Haji canda, tukang cilok mana punya paspor? Emang kenapa sih Pak Haji? Ini saya mau berangkat haji Furoda tahun 2018 sebelum corona. Terus Pak, iya saya cuma sama istri berdua. Furoda kan singkat ya, cuma sekitar 18-20 hari kalau nggak salah. Jadi saya kalau kaki-kaki saya pegel, kolesterol, ini istri udah nggak mau mijet-mijet. Bukannya bangkang, bukannya ngelawan, tapi karena waktu terbatas, jadi dia mau maksimalin ibadah. Jadi kata istri saya, ajak bapak aja buat mijet-mijet kaki saya di sana. Ya, enak betul Pak. Berangkat, paspor nggak punya dibuatkan. Ya tinggal duduk manis lah. Nginep aja di itu, di Mekah itu di hotel yang apa itu, yang Clock Tower, Zamzam Tower. Yang begitu masuk keluar lobi, kepleset nyampe Masjidil Haram. Gitu ya. Orang hadap-hadapan dia gitu. Jadi saking ininya. Jadi akhirnya berangkat ya, walaupun di sana judulnya disuruh pijet juga, yang penting kan berangkat nih, haji kan tetap haji. Ya nggak peduli, yang penting haji berangkat, insya Allah sah. Jadi itulah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Banyak cara dari Allah. Maka hikmah dari cerita saya, mulai besok kita jualan atau kalau nggak bisa pijat, buka jasa pijat. Nah gini, saya punya pelajaran dari jamaah umroh. Saya lihat orang jamaah umroh itu ngelola waktu tuh pinter-pinter Pak. Umumnya ibu-ibu lah yang saya lihat. Biasanya mereka zuhur, asar, maghrib, isya itu di masjid, nggak pulang ke hotel. Ya, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya kan waktunya relatif singkat ya. Maka mereka lebih makannya di situ, cari di situ, etika, baca Quran, menghabiskan waktu zikir, ibadah. Nanti pulang-pulang habis isya mungkin jam 8, jam 9, tidur, nanti jam 2 sudah bangun lagi. Untuk pergi lagi, tahajud lagi, segala macam. Sampai syuruk, ntar syuruk, duha pulang, di hotel, bersih-bersih, ya kan, makan sarapan, tidur mungkin sejenak, istirahat 2 jam, jam 11 bangun lagi, udah berangkat lagi. Bisa tuh Pak, seoptimal itu waktu mereka. Kenapa coba analisanya? Apa? Nggak mau rugi, betul. Mahal, mungkin nabungnya lama, kesempatan nggak datang 2 kali, bisa saja itu cuma sekali-sekalinya dia berangkat umroh, ya toh. Lagi pula kalau mau cuma sekedar nginep laya-laya di hotel, mah jangan umroh, staycation sana, iya dah.
Jadi apa maknanya? Mereka memahami satu hal, waktu mereka terbatas. Ya dah, reguler pasti 9 harian kan ya, yang umroh reguler sekitar 9 hari. Jadi waktu mereka terbatas. Jadi mereka nggak mau rugi, nggak mau nyanyain waktu. Nah sekarang kalau filosofis itu dibawa ke kehidupan nyata, kan sama saja Bu. Pak, waktu kita terbatas kan? Terbatas. Nah, harusnya kita juga punya mindset yang sama, jangan mau rugi, jangan nyanyiakan waktu, karena waktu kita terbatas sama dengan para jamaah umroh. Cuma bedanya para jamaah umroh tahu kapan pulang, kalau kita nggak tahu. Cuma itu bedanya, betul. Nah karena kita nggak tahu kapan kita pulang, maka banyak yang terlena. Nanti aja Ustadz ibadahnya kalau saya udah tua. Taubatnya ntar aja kalau udah pensiun. Ngajinya ke masjidnya ntar aja, gitu ya. Jadi banyak yang terlena. Makanya kata Nabi dalam hadis Bukhari apa? Ni'matani. Hadis Bukhari nomor 6412. Ya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia terlena, lalai, terpedaya dengan kedua nikmat tersebut. Apa? As-sihhatu, nikmat sehat, wal faraghu, nikmat waktu luang atau kesempatan. Itu tadi. Masih muda, saya masih sehat. Ntar aja lah ke masjidnya, kita party dulu, having fun dulu. Begitu pulang party mabok, mati kecelakaan. Banyak gak kasus begitu? Banyak. Maka banyak orang tertipu dengan pemanfaatan waktu ini. Nah maka itu ada kasusnya malah. Ada seorang bukan miliarder lagi, Bapak Ibu, triliuner mungkin ya. Triliuner ini apa namanya, orang Amerika. Dia bernama Angela Chow. Pernah dengar? Angela Chow ini kaya luar biasa, ya. Bahkan saking kayanya, dia punya private property yang luasnya 4.500 hektar. Rumahnya dia 4.500 hektar di Johnson City. Saking kayanya dia, Bapak Ibu, itu di 4.500 hektar itu ada sekitar belasan rumah punya dia. Jadi ada rumah khusus pembantu, ada rumah khusus security, ada rumah khusus buat tamu, ada rumah khusus buat keluarga kalau main, ada khusus pribadi buat dia, keluarga intinya. Ceritanya dia lagi menjamu teman-temannya pesta mungkin miras, mabok, jam 1-an malam dia pulang, pengen ya kan karena seluas itu ya 4.500 hektar, ya pengen pulang ke rumah pribadinya dari rumah pesta, naik mobil Tesla yang autopilot. Ya, mungkin namanya mabuk, salah pencet atau apa, nabrak sana nabrak sini, masuklah ke danau pribadi dia. Dan itu dia punya Tesla, ini Tesla tercanggih yang kacanya, plat mobilnya itu semua anti peluru, nggak bisa dipecahkan. Kalau sudah sekali ngelok, sekali ngunci, nggak bisa dibongkar dari luar. Nah karena dia di dalam pingsan mungkin, ya temannya coba mau ngancurin kacanya, pecahin ini, nggak bisa. Mati, akhirnya tenggelam di dalam. Di danau pribadinya sendiri. Coba paradoksnya apa? Sistem yang dirancang untuk keselamatan penumpangnya malah menjadi penyebab kematiannya. Salah satunya. Coba. Mungkin itu yang sedang Allah ingin buktikan ya. Dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 78, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Ya kan? Ya, kalau kita ibaratkan mobilnya tadi itu kan kokoh sekali, anti peluru, anti basoka, mungkin anti ini dan itu. Tapi kalau waktunya udah datang, udah nggak ada yang bisa mengelak. Ya, dimanapun berada, kapanpun, ketika waktunya sudah datang, maka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mampu seorang pun untuk mengubahnya,
baik memajukannya sesaat atau memundurkannya sesaat. Nah, maka dengan pemahaman ini mestinya kita harus lebih aware ya terhadap nikmat kesempatan yang masih Allah beri. Oke. Nah, maka satu hadis yang menjadi poros pembahasan kita di Tirmidzi, Bapak Ibu. Di hadis nomor 2403. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidak ada satupun orang mati kecuali menyesal. Semua tanpa terkecuali. Begitu ada orang mati, pasti di alam barzakh dia mengalami satu penyesalan. Sahabat tanya, "Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Penyesalan yang seperti apa ya Rasul? Nah, in kana muhsinan, jika yang mati itu adalah orang baik, kayak jamaah lisan, ya orang baik semua. Ya, orang baik tidak baik itu kan sebenarnya bisa dinilai dari wajah, Bapak. Makanya wajah jamaah lima ini semuanya kelihatan. Alhamdulillah. Kalau nggak kelihatan saya agak ngeri. Tapi memanglah, coba bayangin hujan aja jam. Tadi saya pikir nih, wah gerimis nih. Jangan-jangan kajian Tuhan nggak ada orangnya. Ternyata masya Allah ini membludak. Kurang lebih ada 500 berapa ini. Saking penuhnya sendalnya sampai keluar-keluar Pak. Nah, jika yang mati adalah orang baik, ahli ibadah, nadima alla yakunazdad. Dia menyesal kenapa dulu tidak optimal. Tuh, begitu mati dilihatnya, ya Allah, ternyata pahala menghadiri kajian, pahala menghadiri majelis ilmu sebesar ini ya. Waduh, kalau tahu begitu dulu saya akan terus rajin. Nyesel. Ya kadang-kadang kita manusia banyak alasan sih ya. Ini giliran gerimis nih mau ngaji, dilihat temannya, ya gerimis nih, kayaknya gede, ntar nih kayaknya gede. Tapi giliran pengen jalan-jalan, ntar juga berhenti. Emang niatnya udah lain, udah beda gitu. Penyesalan gitu. Nah, terkait Ramadan, saya ingin menekankan 3 aja Bapak Ibu. Dan 3-3-nya ini sunnah. Karena kalau yang wajib saya yakin Bapak Ibu sudah, insya Allah sudah khatam lah ya. Puasanya, salat fardunya. Pertama, tarawih. Masalah klise, klasik lah, tiap tahun berulang. Dan hampir di semua masjid. Tarawih kalau malam pertama. Di sini penuh nggak di sini? Penuh ya. Bahkan beberapa masjid yang di pinggir jalan itu sampai nutup jalan. Tapi coba malam ke 10, malam ke 11, 12. Udah mulai maju lah. Nah, itu masalah klise klasik. Nanti ketika dia mati, melihat ternyata sholat tarawih pahalanya sebesar itu, menyesal. Waduh, kok cuma 5 kali, cuma 5 hari pertama saya tarawih ya. Kenapa sih orang kebanyakan ngeremehin tarawih? Konteks kita bagi mereka yang tidak punya uzur ya, yang saya kritiknya nggak punya uzur Bapak Ibu. Kalau punya uzur sakit, ya kan, nggak bisa ke masjid, itu pun nah, sholat tetap di rumah lah gitu ya kan. Nah, ini nggak punya uzur, tapi memang karena malas atau karena kekenyangan, pas buka kalap dia. Ya, orang kan kalau puasa lapar mata di rumah, gorengan dibeli. Ya kan, kolak dibeli, pacar Cina dibeli, es dibeli, semua dah. Mau yang dingin, mau yang hangat, dimakan semua. Akhirnya begitu ada isya, perut udah, ya Allah, udah males, pasti males. Nah, kenapa orang banyak meremehkan tarawih? Karena mereka salah mengartikan atau terlalu berpegang teguh kepada definisi sunnah menurut ilmu disiplin ilmu fikih. Sunnah itu dalam ilmu fikih apa definisinya? Nah, sesuatu pekerjaan yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalin tidak berdosa. Nah, dia fokus ke kalimat yang kedua. Cuma sunnah, nggak dosa ini. Gitu. Jadi akhirnya
Yang timbul adalah reaksi meremehkan. Kalau guru saya ngertiin sunnah apa? Sesuatu yang dilakukan berpahala, kalau ditinggalin rugi. Nah, itu akan membawa dampak diri kita akan berlomba. Oh iya, saya rugi ah. Kalau saya nggak sholat saya rugi. Cuman sayangnya pahala sama dosa nggak kelihatan sih ya Bu ya. Ya Pak ya. Kalau dosa sama pahala kelihatan ini. Artinya setiap habis dari masjid kayak rekening itu saldonya nambah. Wah, masjid nggak muat ini alisan. Itu cuman, itu makanya fungsinya iman yaitu kita nggak pernah lihat dosa dan pahala, tapi kita percaya. Nah itu fungsinya iman. Kayak hadir di majelis ilmu begini, kan hadis yang selalu saya ulang-ulang di setiap kajian, di setiap taklim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani, man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, dia tidak punya niat kecuali untuk belajar, au yu'allimahu, atau mengajar, kana lahu ka ajri hajin, dia akan mendapat pahala setara pahala haji. Taman hajatuhu, yang hajinya di mata Allah sempurna. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan sahihnya setara sahih Muslim untuk riwayat yang ini. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini nanti dapat pahala seperti pahala haji. Coba. Cuma jangan dibikin status. Jangan pulang dari sini bikin status WA baru pulang haji nih. Temannya bingung, perasaan tadi pagi beli nasi uduk. Lagi pula haji apaan di bulan Sya'ban. Nah itu Pak. Jadi penyesalan-penyesalan yang semodel itulah. Jadi supaya kita nggak menyesal, ayo besok tarawih jangan sampai bolong. Kalaupun Bapak Ibu nggak kebagian jamaah di masjid, misal habis bukber sama keluarga, rumahnya jauh, pulang sampai sini jam 9, belum sempat tarawih, mau ke masjid udah ketinggalan. Jangan tidak sholat sama sekali. Sholatlah di mana? Rumah dengan anggota keluarga berjamaah kalau bisa. Kan begitu. Betul kan? Betul. Dan juga nggak usah ribut lagi masalah rokaat. Mau 8, mau 20, semuanya boleh. Zaman Umar bin Khattab sampai Ali bin Abi Thalib semuanya 20. Yang 8 pun nggak masalah. Yang salah udah nggak sholat, nyalahin orang yang sholat. Lagi pula kadang-kadang kalau saya perhatiin Pak, kita sebenarnya bukan ribut masalah rokaat, durasi. Ya, saya pernah ngimamin 8 rakaat, dipesan juga sama DKM-nya. Ustaz, jamaah kita banyak yang komplain, jangan lama-lama ya. Udah 8 rakaat padahal itu. Masih dipesan begitu juga. Ya, saya waktu di Hadramut Yaman, 8 rakaat atau 11 dengan witir, itu 3 jam Bapak Ibu. Karena satu malam 1 juz. Di Masjid As-Sofa namanya itu di Tarif Hadramut. Jadi harapannya 1 bulan khatam dalam tarawih. Coba 3 jam dari jam 9 sampai jam 12. Iya, itu pun saya sekali-kalinya, habis itu nggak lagi. Berat ternyata Bapak Ibu. Lah kalau yang 11 rakaat begitu 3 jam dibawa ke Jakarta, laku nggak? Nggak bakal laku juga ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting sholat lah, tarawih. Makanya kan bahasanya man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan? Ya qiyam Ramadan, ya khusus itu maksudnya sholat tarawih. Nah itu satu. Ayo ya kita maksimalin, jangan sampai kita menyesal. 2, tilawah atau tadarus. Oh pahalanya gede Bapak Ibu. Di hari biasa aja baca Quran 1 banding 1 huruf dibalas 10 kata Nabi, berarti alif lam mim 30. Boleh nggak? Ada orang misalkan, Ustaz, kalau gitu saya mau baca setiap hari 1 ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Boleh nggak? Boleh. Besok lanjut lagi 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahu. Boleh? Boleh. Iya. Boleh, tapi boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah.
Cuman kalau dia punya pikiran, kan dia akan lama-lama bang mikir ya, masa saya cuma baca seayat sehari, kapan khatamnya? Nah itu di bulan selain Ramadan, apalagi di bulan Ramadan yang memang unzila fihil Quran, yang memang disitulah bulan dimana Al-Quran diturunkan. Ayo Bapak Ibu, kejar kalau bisa khatam, kalau bisa minimal banget sekali. Jadi harusnya sehari berapa? 1 juz. Kalau satu hari 1 juz di breakdown per sholat 5 waktu berarti berapa halaman? Kan satu juz itu 20 halaman atau 10 lembar kalau yang mushaf Saudi. Jadi satu waktu sholat usahakan berapa lembar berarti? 2 lembar. Bisa lah saya kira. Nah, itu ya bisa insya Allah. Kalau sewaktu ngisi tema tentang dahsyatnya Al-Quran di salah satu cabang bank plat merah, security-nya tanya, Ustadz, saya punya kebiasaan khatam Quran setiap ganti presiden. Jadi berapa tahun sekali? Dia tanya, boleh nggak Ustadz? Boleh banget Pak, nggak masalah saya bilang. Daripada nggak sama sekali kan? Kita hitung-hitungan kasar Bapak Ibu. Usia balik seseorang ya maksimal itu kan di angka 15 tahun Hijriah. Kalau laki-laki belum keluar mani, perempuan belum keluar haid, maka patokannya kan pakai usia dalam fikih. Misalnya bapak itu usianya 65 tahun. Ya, dia baru balik di usia 15 misalnya. Ini kita hitungan maksimal. Kita kurangi. Berarti usia produktif ibadah dia 45. Tuh. Tadi per 5 tahun apa? Dibagi 5. Berarti berapa kali dia hatam? 45 dibagi 5 berapa? 9. Berarti dia seumur hidup hatam Quran sebanyak, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Daripada orang banyak teorinya tapi nggak pernah hatam. Ya bener. Ya cuman Bapak Ibu jangan 5 tahun sekali juga lah ya. Kelamaan saya kira. Tapi ya untuk belajar ya nggak masalah. Jadi ayo hatamkan Quran ya. 3, berbagi. Ya, berbagi. Ini nanti masuk zakat fitrah yang wajib atau infak dan sedekah. Ya. Ini 3 ini Bapak Ibu dimaksimalin supaya besok penyesalan kita tidak terlalu besar. Kan kata Siti Aisyah dalam hadis Bukhari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Nabi itu manusia orang yang paling dermawan. Wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi kalau masuk Ramadan. Makanya Ramadan ya memang alhamdulillah sih ya orang tergerak kok untuk banyak berbagi. Makanya tromol masjid kan meningkat ya. Karena setiap tarawih ada tromol kotak amal lewat. Bahkan saya dengar Masjid Alisan satu Ramadan bisa setengah M katanya. Ya. Setengah apa? M. Ya, bahkan pengemis saja pemasukannya meningkat itu Bapak Ibu Ramadan. Iya, panen ya betul. Alhamdulillah jadi banyak orang mau berbagi. Nah, di bulan Ramadan lebih kan. Karena memang terutama kayak misalnya berbuka Ramadan deh. Kan di masjid-masjid biasanya ada program buka bersama tiap hari itu dengan para pengurus. Ya, Ibu kasih kurma, air mineral, ya kolak. Itu kan hadisnya jelas, man fattara sha'iman. Siapa yang memberi buka makan memberi makan bagi orang yang berbuka puasa, kana lahu mithlu ajrihi. Dia akan mendapat pahala sesuai dengan yang dia beri makan. Tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu. Misalnya di Masjid Al-Ihsan ada sekurang-kurangnya 10 orang setiap hari, Bapak Ibu provide kurma, air mineral, mereka pakai itu tiap hari. Setiap hari itu juga Bapak Ibu dapat pahala 10 orang itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Jadi ibaratnya pahalanya difotokopi. Ya enggak? Makanya waktu dulu saya dari Hadramaut, beberapa kali Ramadan, saya pernah Ramadan di negara Teluk Pak, di negara Khalij, Dubai, Qatar, Emirat. Itu di daerah-daerah negara Teluk itu yang kaya itu saking mereka ingin berlomba memberi makan orang yang puasa, kulkas mereka taruh di depan, tapi ditulis majanan lisoimin di pintunya, gratis bagi orang yang berpuasa.
Dia isi awasir, aneka macam jus, watumur, aneka macam kurma, wal miyah, mineral. Orang bebas lewat ngambil, terhabis diisi lagi sama. Itu hampir semua rumah-rumah orang kaya itu pada begitu, Pak. Demi ingin mendapatkan ganjaran memberi makan orang yang puasa. Cuma cara begini jangan coba-coba di Jakarta. Kalau kita keluarin kulkas kita, iya kan? Pas begitu kita masuk keluar lagi mana kulkas kalian? Orang ada tulisan gratis, ya kulkas diambil. Ya, yang penting semangatnya lah. Beberapa masjid yang posisinya pinggir jalan itu punya program. Itu menjelang puas buka, kan macet biasanya jalanan protokol tuh. Mereka sudah bikin paket plastik, ya kan, isinya cuma air mineral, kurma 3 butir, sama lontong 1 mungkin, udah. Itu biarpun sederhana Pak, jangan dianggap pahalanya kecil. Yang saya bingung kadang-kadang nih kok orang beriman kalah sama orang kafir dalam hal berbagi. Kadang-kadang loh ya, saya tidak menggeneralisir. Gini, Ronaldo, kenal Ronaldo kan ya? Itu sebaik itu Pak Ronaldo, Pak. Dia bahkan pernah menyumbang ke Palestina, ya kan? Dia punya yayasan cancer buat anak-anak, gratis biayanya dia tanggung semua. Bahkan badannya nggak bertato. Dia minum nggak Ronaldo itu minum nggak? Ronaldo nggak minum. Iya nggak minum alkohol. Kalau main putih minum ya. Itu tahu konon katanya kan dia punya kebiasaan donor darah. Nah, saya tanya, Ronaldo dapat pahala nggak atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan? Dapat nggak pahala? Kalau pertanyaan konteks saya pahala, berarti balasan akhirat. Dapat nggak? Nggak dapat. Tapi kalau balasan kebaikan dunia, dapat. Ya nggak? Dalilnya nih, surat An-Nahl, surat 16, ayat 97. Ya, surat An-Nahl, surat 16, ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Syarat. Siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Syaratnya harus beriman. Baru falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami beri balasan kehidupan yang baik, wala najziyannahum, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik. Itu pahala. Syaratnya harus beriman. Jadi Ronaldo dapat pahala kan? Enggak. Tapi kalau kebaikan di dunia dibalas. Ronaldo kemarin baru ulang tahun Bapak Ibu. 40 tahun, belum pensiun. Banyak pemain bola 35, 36 saja sudah pensiun. Dia 40. Baru tekan kontrak baru dengan Al-Nassr klubnya di Saudi Arabia. Nilai kontraknya 3,3 triliun per tahun. Jadi kalau di breakdown, gaji Ronaldo per detik itu 100 ribuan per detik nih Bapak Ibu. Per detik 108 ribu, per menit 6,4 juta, per jam 385 juta. Jadi kalau saya ini di sini ngomong sejam, gitu ya, Ronaldo dapat 385 juta. Per hari 9,2 M per pekan, sampai per tahun 3,3. Dibalas sama Allah. Uangnya makin banyak, bisnisnya makin menjaya. Kenapa? Baik. Tapi di akhirat gak dapat. So far sampai sekarang, at least ketika dia belum beriman ya, belum login, jadi nggak dapat balasannya. Nah, orang kafir yang tidak dapat balasan di akhirat, saya yakin itu kok kalau orang berbuat baik pasti akan dapat kebaikan. Masa orang yang beriman dibalasnya di 2 tempat, dunia dan akhirat, terus kok jadi pelit gitu, jadi nggak mau berbagi? Nah, itu nggak masuk logikanya itu sebenarnya. Toh yang kita keluarkan kan semuanya akan berpulang kepada kita, berbalik dalam bentuk hal-hal yang lain. Maka ayo bulan Ramadan ini kita berbagi. Hanya ibu kan ya, kalau suka berbagi di Ramadan itu, Nabi suka ngomong ke Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakta marofan fakir ma'ahu. Abu Dzar, kalau masak sayur tolong banyakin kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, dan berbagilah kepada tetanggamu apanya? Kuahnya. Coba ntar praktekin Bu ya.
masakin sayur, kuahnya banyakin, bagi tetangga. Assalamualaikum Pak, Bu, ini saya masak sayur, kuahnya kebanyakan ini. Kan maksud Nabi nggak begitu, Bapak Ibu. Jadi Nabi seakan ingin mengatakan, kayaknya nggak ada alasan deh untuk kamu nggak berbagi. Kayaknya nggak ada alasan deh. Sesulit apapun ekonomimu, kamu nggak bisa berbagi, kayaknya nggak mungkin deh. Gitu maksudnya. Iya, kiasan aja. Tapi nggak mungkin jamalisan cuman kasih kuah doang. Dari wajah-wajahnya, wajah-wajah beruang semua ini kan. Beruang ya, beruang. Jangan disambung bacanya. Ya, saya yakin di ATM-nya banyak duit ini ya. Di ATM BSI ada duit, di ATM BCA ada duit, ATM Mandiri juga ada duit. Ya Bu ya, duit siapa Bu? Duit bangun. Jadi ayo Pak Bu, ini jangan sampai kita nyesel gitu loh pas mati. Ya Allah, kenapa dulu saya nggak mau berbagi gitu. Nah, 3 ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai kita tidak optimalkan tarawih, tilawah, dan berbagi. Kalau yang wajib nggak saya bahas lah. Saya kira yang wajib semuanya sudah paham dan sudah mengerti. Nah, terus poin terakhir. Ini kan buat kita, Bapak Ibu. Sekarang caranya gimana menularkan ini ke anak-anak kita. Ini PR, Bapak Ibu. Betul kan? Makanya surat An-Nisa, surat 4, ayat 9. Kan Allah pesan. Allah berpesan betul nih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Memang lemah di sini konotasinya adalah kesejahteraan, lemah ekonomi. Tapi kata ulama tafsir juga diantaranya lemah iman, lemah akidah. Jangan sampai. Makanya Nabi Yakub alaihi salam ketika beliau sedang sakaratul maut, Al-Baqarah 133, bertanya kepada putranya, bukan nanya besok kamu tinggal di mana, besok kamu makan apa, kalau ayah nggak ada kamu kerja apa. Enggak itu yang ditanya. Jadi ketika Nabi Yakub hadara Yakub al-maut, ketika maut akan menjemput Nabi Allah Yakub, ya, ketika Nabi Yakub sedang sakaratul maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah sepeninggal? Emang kita ngejamin Bapak Ibu kita meninggal anak-anak kita terus pasti beriman? Belum tentu. Kalau kita hidup aja banyak orang-orang yang sekarang lagi rame nih, Kumailah Hakimah. Lihat gak konten-kontennya di YouTube? Dia ini anak perempuan, orang perempuan, tadinya hafizoh, ya, lulusan kampus Al-Quran, sudah punya suami, sudah punya anak. Orang tuanya dosen besar di salah satu kampus negeri di Jakarta, agamis, akademis. Tiba-tiba mengejutkan publik. Dia sekarang kemana-mana kalau podcast buka aurat, buka jilbab, bahkan pakai baju-baju terbuka, dan kemana-mana podcast bilang di podcast menghafal Quran nggak ada gunanya. Tadinya hafizun, namanya Kumailah Hikmah. Kebetulan dia kakak kelas istri saya di kampus Qurannya itu yang di depan UI Jakarta. Ya, jadi, nah ini contoh Bapak Ibu. Ya pasti, cuman kan siapa yang tahu pasti. Cuma dia sama Allah. Kalau secara akademis nggak ada, sebabnya nggak ditemuin sama teman-temannya. Dia cerdas kok. Dia hafalannya mungkin bagus, gitu. Orangnya juga baik dulu sama temen kan. Ya kalau ada sebabnya pasti ditelusuri pasti ada. Cuman mungkin dia nggak mau ngungkap sebabnya. Ya, jadi rahasia antara dia dan Allah yang tahu. Jadi intinya ya harusnya kita sebagai orang tua punya kewaspadaan. Karena kan gini, nanti anak-anak kita akan hidup di zaman yang tantangannya jauh lebih besar atau jauh lebih ringan? Lebih kecil, lebih besar kan? Bahkan sekarang Bapak Ibu kalau googling, negara Islam dengan pertumbuhan ateis tertinggi, nomor 1, itu Saudi Arabia. Pertumbuhan loh ya, bukan jumlah terbanyak.
bukan jumlah terbanyak, pertumbuhan. Terutama di kalangan anak-anak mudanya, Gen Z, Gen Alpha. Itu di sana anak-anak mudanya di Riyadh, Jeddah, itu banyak yang sudah mendeklar mereka ateis. Nomor 1 Saudi, nomor 2 Iran, nomor 3 Lebanon, nomor 4 Turki. Itu 4 negara-negara yang dengan mayoritas muslim sekarang sedang mengalami masalah pertumbuhan ateisnya tertinggi. Nah itu nggak menutup kemungkinan anak-anak kita juga akan terbawa arus. Maka tanamkan dari sekarang. Nah besok di Ramadan bisa kita intens lah. Yang kan sekolah libur sepekan pertama sampai sepekan terakhir ya. Jadi masuk sekolah cuma 2 pekan ya. Jadi mungkin orang tuanya bisa lebih intens nih. Yang anak-anak laki coba diajak ke masjid, diajak taraweh bersama, ya diberikan pengertian-pengertian dan lain sebagainya. Karena ini PR kita sebagai orang tua. Karena kan Bapak Ibu pengennya kumpul bareng mereka lagi di surga ya. Syaratnya apa? Surat At-Tur itu surat 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini surat At-Tur surat 52 ayat 21. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucunya di dalam surga. Tapi syaratnya apa? Mereka harus mengikuti dalam kalau kata anak sekarang harus satu server. Iya kan? Iya. Kalau nanti naudzubillah kan betapa sedihnya orang tua begitu di akhirat ternyata mengetahui fakta anaknya berpindah haluan misalnya. Ketika dia sudah meninggal. Sedihnya bagaimana coba nanti di akhirat. Harusnya bisa kumpul tapi ternyata tidak bisa. Nah ini PR kita bersama. Nah Ramadan besok menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan keimanan dan spiritualitas anak kita. Di samping kitanya juga tadi memaksimalkan potensi ibadah yang bisa kita lakukan. Terutama tarawih, tilawah, dan berbagi. Nah dengan itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang alimut taqi. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.